Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Misho Make It Solution. Hai Sobat MI semuanya, kembali lagi di Misho nih, salah satu podcast dari Muhammad Institute yang akan membahas mengenai banyak hal yang tentunya akan informatif banget nih buat teman-teman semuanya. Dan hari ini kembali lagi bersama saya Fatimah, kita akan bahas mengenai corporate investigation. Nah, bersama seorang yang keren banget nih karena beliau adalah seorang praktisi investigator dan juga trainer yang sudah mengajar lebih dari 15 tahun. Wah, pastinya sudah banyak banget kan pengalamannya. Langsung saja kita panggil, ada Bapak Raden Hendro. Selamat datang Pak Hendro. Siap, terima kasih Mbak Fatimah. Oke, Pak, boleh dong Pak kenalan dikit sama Sobat MI semua nih. Siap, oke, selamat siang semuanya. Jadi terima kasih kepada teman-teman sahabat MI ya yang telah mengizinkan saya hadir di sini. Kita diskusi tipis-tipis ya, Iya. mengenai corporate investigation. Baik Pak, oke, mungkin langsung aja nih Pak Hendro Siap, ya. boleh. Sobat MI semua di sini mungkin akan sedikit ini corporate investigation itu bukan kalimat yang biasa didengar sama teman-teman semua. Boleh nggak Ya. sih Pak spill dikit apa sih corporate investigation itu? Oke, siap. Jadi kita tahu ya bahwa pelaku bisnis sekarang ini mikro maupun makro itu lebih fokus kepada corporate audit, corporate security. Padahal ada satu lagi yang sangat penting, yaitu corporate investigation. Nah, di Indonesia itu bisa dikatakan 5-10% adanya corporate investigation. Yang dimana corporate investigation itu punya 4 fungsi. Yang pertama adalah bagaimana dia bisa memitigasi suatu potensi-potensi kejahatan, fraud gitu. Yang kedua adalah bagaimana dia bisa satu frekuensi dengan penegak hukum. Bagaimana cara pembuktiannya, pengungkapannya. Terus yang ketiga adalah bagaimana dalam suatu perusahaan itu atau company itu atau pelaku bisnis ini bisa memagari dengan dasar atau SOP maupun regulasi di lapangan. Terus yang terakhir adalah bisanya itu adalah sebagai riset atau penelitian di mana titik-titik yang rawan crime, atau kita bisa tahu di titik inilah yang dominan crime A gitu. Jadi bisa dibuatnya mitigasi maupun SOP yang sesuai dengan daerah masing-masing. Karena kita tahu bahwa setiap wilayah itu punya tipologi yang berbeda-beda, mempunyai tingkat kejahatan yang berbeda-beda, dan mempunyai budaya evaluasi bungkamnya juga berbeda-beda gitu, seperti itu. Ya. Wow, ini masih sangat hal yang cukup asing buat kita semua ya Siap, Pak siap. Hendro ya. Mungkin buat diceritain dong Pak, jadi kan masih banyak nih perusahaan yang perlu nih Pak Hendro sempat sampaikan selain audit ya Pak ya, ada Siap. juga corporate investigation kan. Nah, itu biasanya perusahaan seperti apa sih dan bagaimana, berarti kan kita dari eksternal ya Pak ya. Siap. Eksternal tuh bisa intinya bagaimana perusahaan tuh bisa trust nih sama Siap, kita. eksternal. Kalau bisa nih menginvestigasi perusahaan tanpa mungkin rahasia-rahasia perusahaan itu keluar Siap, begitu. betul. Oke, jadi itu nanti clue-nya ada di dalam NDA. Ada kerahasiaan antara pihak ketiga dan pihak yang ingin dilakukan suatu pembuktian gitu. Iya. Nah, jadi intinya di mana perusahaan itu bisa lebih matang atau kecil potensinya suatu kejahatan di dalam internalnya. Karena kita tahu pelaku kejahatan itu dua, ada internal, ada juga si pelaku luar. Namun secara kebiasaan si pelaku yang paling banyak adalah rata-rata adalah pelaku internal, gitu, Iya. karyawan internal. Nah ini yang harus kita bangun, bahwa para pembuat kebijakan atau SOP harus benar-benar bermindset investigation agar apa, peluang crime ini minim dan sedikit. Gitu. Coba kita lihat gini ya. Iya. Di berita itu sering kasus forgery pemalsuan, kasus cyber, atau kasus yang sering terjadi dalam dalam dunia perusahaannya. Nah, ini sangat rawan. Kita sudah banyak lembaga training, kita sudah keluarkan biaya untuk pelatihan, tapi kenapa kejahatannya sama dan mirip? Nah ini yang harus kita cegah gitu. Bagaimana kejahatan berulang itu bisa kita counter, bisa kita lakukan pembuktian dan pencegahannya ke depannya seperti itu. Ya. Berarti biasanya dari suatu perusahaan itu yang meminta kepada pihak pihak investigator ya Pak, Siap. untuk menginvestigasi. Nah, biasanya ini kejadian apa sih Pak yang ada di suatu perusahaan, dan mungkin teman-teman Sobat M ini yang mungkin sedang bekerja juga nih Pak bisa lebih minimalisir apa yang dilakukan dia di perusahaannya itu. Siap.
Jadi ada dua sisi. Perusahaan ini apakah mau minta pihak ketiga sebagai investigator atau company ini untuk adanya corporate investigation. Nah, jadi yang ingin kita dorong adalah bagaimana perusahaan internal ini punya corporate investigation. Malah gitu. punya ya Pak? Malah di dalam internal di dalam itu internal sendiri? mereka gitu. Bagaimana mereka bisa mencegah, mereka bisa fokus pada pembuktian, mereka juga bagaimana SOP dan regulasinya benar-benar matang berdasarkan framework investigation. Titik kuncinya adalah peluang-peluang itu dikunci biar tidak ada si pelaku itu di melakukan satu kejahatan. Dan terakhir yang ketiga adalah perubahan sistem. Dan yang terakhir adalah tentang riset. Nah, kita lihat begini. Pelaku bisnis gitu kadang punya mindset adalah gini. Saya sering diskusi nih para komisaris utama atau direktur utama. Gimana tentang investigasi? Pak, mohon izin, mohon maaf. Kami pelaku bisnis hanya fokus kepada omset dan jaringan. Ada bahasa itu tuh yang kami temukan. Nah, padahal investigation inilah yang menjaga bagaimana perusahaan itu kuat di internal. Bagaimana ketika ada amit-amit misalnya ada kejadian, kita bisa melakukan suatu pencegahan atau melakukan suatu antisipasi biar tidak terjadi lagi. Nah, inilah yang harus ada di dalam company atau suatu perusahaan gitu. Jadi gini, baca gini. Pelaku bisnis ini harus familiar, harus berdampingan dengan investigasi. Nah itu yang harus kita para pelaku bisnis ini harus benar-benar bermindset untuk suatu pola investigasi itu benar-benar menjadi makanan utama. Oke, jadi memang masih didorong suatu perusahaan itu punya corporate investigation sendiri karena itu bisa melindungi SOP yang ada, melindungi kegiatan yang ada di perusahaan itu sendiri. Siap. Kita baca ya. Mengapa sekarang kejahatan tuh sampai di angka bukan miliaran saja, triliunan nih sekarang, gitu kan? Dengan angka segitu. Kenapa? Nah, karena apa? Nah, pelaku bisnis ini pertama belum satu frekuensi dengan pelaku penegak hukum. Itu yang terjadi. Yang masih tadi pelaku bisnis fokus kepada omset dan jaringan. Gitu. Yang ketiga fobia nih ketika dipanggil saksi. Nah, terus yang terakhir adalah jaga image tidak pada tempatnya. Contoh ada case internal yang sekian miliar merugikan. Nah, karena pertimbangannya adalah menjaga image, akhirnya case itu nggak blow up, nggak diselesaikan. Padahal setiap ada kasus harus segera diselesaikan. Makin silent kasus itu, maka apa? Sederhananya adalah memanjakan si pelaku, memanjakan si calon-calon penjahat di internal perusahaan. Nah, inilah adanya corporate investigation agar apa? Agar nantinya si pelaku berpikir, oh di perusahaan ini sudah ada corporate investigation. Dia berpikir tuh seribu kali dia. Seperti contoh lah, namanya kalau istilah kami adalah polis harjat. Kalau di depan pintu itu ada polisi baju seragam penegak hukum, si pelaku kejahatan akan berpikir kan, oh saya akan tunda dulu melakukan kejahatan. Sama ketika di suatu perusahaan ada corporate investigation, maka si pelaku akan berpikir, wah di sini ada yang canggih untuk ada pembuktian nih, wah di sini ada investigator. Nah, di situ dia akan melakukan istilah ada polis harjat itu, seperti itu. Nah, disinilah saya ingin membuka bahwa pelaku bisnis ini harus benar-benar memiliki corporate investigation agar dia satu frekuensi dengan penegak hukum, agar nanti menjadi saksi dia akan corporate atau kerjasama yang baik gitu, agar nantinya ini tidak, kalau bahasa kami adalah tidak gagap lagi di lapangan ketika ada kasus. Siapa yang dipanggil, bagaimana kita beri keterangan, apa yang harus dilengkapi. Nah, ini biar kita tidak gagap di lapangan, biar satu frekuensi dengan penegak hukum. Karena ini sangat amat membantu untuk teman-teman penegak hukum di lapangan. Itu jangan sampai ada kasus ini kita, kalau bahasa gini, yang paling sering seperti ini. Tim audit turun, serahkan ke investigator. Ini kan rendahnya ada waktu nih. Ketika tim investigator masuk sebulan 2 bulan, maka unit itu ada waktu untuk bedakin ruangannya. Nah, ini sebenarnya tidak seperti itu. Harusnya ketika ada kasus udah open saja. Jangan ada istilah bedakin suatu satuan unit itu. Misal satuan A ada kasus gitu. Tim audit atau tim investigator ditunjuk untuk melakukan suatu pembuktian.
Nah, ketika ada waktu dibedakin, ini sebenarnya mindsetnya harus kita hilangkan. Tidak ada istilah bedakin tempat, nggak ada. Nah, ini yang harus kerjasama antara tim investigator dan tim audit untuk bagaimana ini sama-sama kita jernih dan bersih, si pelaku itu nggak ada peluang untuk melakukan suatu kejahatan. Oke. Maka dari itu dia juga kita sempat sampaikan kalau Pak Hendro juga seorang trainer yang nantinya bisa mentraining orang-orang yang ingin menjadi corporate investigation di perusahaannya masing-masing. Nah, Sobat MI, siapa nih yang pengen? Karena ini juga jarang banget ya Pak ya, mungkin orang yang expert di bagian itu. Setelah ini kita akan bahas lebih lanjut di episode selanjutnya. Oke, thank you teman-teman semua. Pusing mau magang di mana? Ingin mendapatkan pengalaman di dunia perbankan syariah? Programiko solusinya. Programiko bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa berupa pembelajaran langsung di tempat kerja, serta untuk mendukung MBKM. Ini dia benefit yang didapat. Wow, menarik bukan? Tentunya Programiko akan menjadi solusi yang tepat buat kamu-kamu yang ingin mengembangkan kemampuan hard skill, soft skill, dan juga perbankan syariah. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan daftar di Programiko. Ayo magang Miko. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram muamalat_institute dan juga website muamalatinstitute.com. Oke, halo Sobat MI semuanya, kembali kita di segmen kedua. Nah, pada kali ini kita akan banyak membahas mengenai jadi gimana sih kerjaan corporate investigation dan gimana sebuah divisi corporate investigation ini bisa ada di suatu perusahaan. Oke, kita balik lagi ke Pak Hendro nih ya. Pak Hendro boleh dong ceritain, jadi kalau misalnya semua perusahaan ini kita juga belum tahu ya Pak ya, apakah setiap perusahaan itu ada corporate investigation-nya atau enggak. Jadi apakah ada syarat tertentu ataukah harus bentuk PT, CV atau bagaimana sih Pak? Siap, oke. Jadi intinya ada gini sederhananya, di dalam pelaku bisnis kita atau perusahaan apapun, bahasanya dia sudah punya tim investigator khusus, tim ahlinya. Nah, jadi bagaimana mereka sudah tidak lagi di lapangan, dia gagap di lapangan, udah tidak lagi istilahnya ini bagaimana cara untuk mengungkap, tidak lagi ada istilahnya bagaimana ini mencegah atau tidak ada lagi dia tidak mengenal kondisi di lapangan seperti apa. Nah, jadi kalau memangnya dari pimpinan khususnya di tingkat direktur atau komisaris itu, wah perusahaan saya ini banyak sekali krem, perusahaan kami ini banyak kebocoran gitu, perusahaan kami memang baru ada temuan tapi kok belum gigit ya gitu, atau tim legal kami kok belum begitu bisa banyak menyelesaikan. Nah, maka company itu harus wajib perlu adanya corporate investigation gitu. Agar apa? Agar mindset seluruh karyawan itu bisa terbangun. Bagaimana ketika dia bisa menjadi mengawasi teman karyawannya, mengawasi pimpinannya, mengawasi bawasannya, mengawasi para customer. Ketika dia udah mindset investigation, wah ini potensi nih. Wah kalau bahasa kita ngerti tentang gestur lah ya. Kok dia punya statement ini, kok bahasa tubuh dia begini. Nah, logiknya gini. Kalau di seluruh karyawan punya ilmu deteksi kebohongan. Kita di sini di ruangan. Mbak sama saya kita berdua punya ilmu deteksi kebohongan. Kira-kira kita berdua atau seluruh karyawan itu mau berbohong nggak? Ya, ditakut ya Pak. Pasti nggak mau berbohong kan? Karena Mbak tahu ilmu mendeteksi kebohongan, saya juga sama. Otomatis kita akan jujur. Gitu. Nah, sama seperti tadi. Nah, makanya bagaimana seluruh karyawan ini punya mindset investigation. Gitu. Dia bisa menampingi dirinya dan dia bisa scanning teman kerjanya atau para kliennya. Nah, bagaimana agar company itu adanya corporate investigation? Maka perlu ada tim untuk membentuknya. Ditunjuklah kami misalnya pihak ketiga, Pak, kami mau bagaimana corporate investigation ada di dalam company ini. Dalam segi regulasinya, aturannya, dalam segi strukturnya, terus dalam segi penyiapan SDM-nya, sertifikasinya, terus ada lembaga pendidikan khusus tentang investigasi dan perangkatnya dan SOP-nya. Nah, ini jalannya panjang. Kalau memang nanti perusahaan itu ingin membentuk corporate investigation, ya, seperti itu. Itu bisa matang 1 sampai 3 tahun. Tapi kalau ingin mau dipotong kompas kita bikin 2 tahun agar nanti perusahaan itu menjadi matang.
dan menjadi mandiri bahasanya seperti itu. Oke, tadi menarik banget ya Pak tentang yang bagaimana setiap karyawan tuh punya jiwa investigasi juga. Betul. Apakah itu juga bisa dipelajari Pak sebenarnya? Ya, sebenarnya sih secara sadar tidak sadar kita sudah ada dasar investigasi. Iya. Contoh, kita mau pergi, kita mau ketemu siapa, kita tahu kan apa yang harus kita pakai gini kan. Atau kita berpakaian, ini yang serasi bagaimana, gitu. Atau ini bahasa ibu-ibu lah. Ibu-ibu pandai menginvestigasi ini sayur mana yang segar atau tidak. Iya. Bahkan dia bisa bagaimana memproses menyimpannya, gitu. Atau sama seperti kita membersihkan pakaian, mencuci. Antar celana jeans sama warna putih nggak boleh digabung misalnya, atau cara menjemurnya lain. Nah, seperti itu sebenarnya kita sudah ada melakukan investigasi itu. Cuman kita belum pertajam tentang investigasi tersebut. Nah, untuk materi-materi dalam investigasi itu kita ada level ya, ada level basic, ada level medium sampai ke advance sampai ke praktisi. Nah, jadinya nanti kita akan memilah nih antara apa tuh tugas corporate audit, apa tuh corporate security, dan yang terakhir adalah corporate investigation. Jadi garis merahnya jelas. Gitu. Ketika ada temuan audit, maka investigation inilah yang bergerak. Karena saya melihat begini, waktu itu saya pernah dipanggil untuk diminta tentang investigasi di salah satu perusahaan, betul itu pabrik ya. Pesertanya adalah para audit. Saya cuma nanya gini aja, ada nggak peran dan fungsinya corporate audit untuk mengungkap atau pembuktian? Jawabannya adalah tidak ada. Tapi sayangnya pimpinan meminta itu. Nah, inilah yang harus kita dorong, bahwa audit temuan dan bagaimana memastikan bahwa SOP itu berjalan semestinya, itu audit. Tapi kalau corporate investigation adalah bagaimana dia membuat satu sistem pencegahan, bagaimana itu pembuktian, bagaimana regulasi dan SOP berdasarkan framework investigasi, dan terakhir adanya penelitian riset di suatu wilayah itu, suatu perusahaan tersebut. Gitu. Makanya kalau memang nantinya dari MI ya, Muhammad Institute, ada beberapa pelaku bisnis, wah nih kita sangat ingin nih, karena crime kejahatan ini sudah terupdate. Nah, kita harus perlu ada tim-tim ahli ini, gitu, yang nantinya kita bisa satu frekuensi dengan penegak hukum. Nah, maka bisa berkoordinasi dengan MI, kita bisa diskusi dengan teman-teman audit atau investigator yang sudah ada, bagaimana menjadi lebih matang dari segi regulasi, SOP-nya, administratifnya, alatnya, sampai kepada certified dan sampai mandiri. Gitu. Wow, jadi cukup panjang juga ya Pak ya untuk alurnya sebuah perusahaan itu ada corporate investigation-nya. Dan gini Mbak, mungkin banyak sobat MI juga di sini yang kepo nih, apakah aku nih bisa ya jadi corporate investigation? Apakah bisa dari berbagai jurusan ataukah harus hukum? Dan aku harus belajar di mana nih Pak? Mungkin Pak Hendra ada masukan nih. Siap, oke, makasih. Jadi kuncinya adalah assessment atau scanning nih seluruh karyawan yang punya potensi. Nah, kami sendiri pun juga ada alat tuh namanya lying face analysis. Bagaimana kita mendeteksi tentang habit atau assessment seseorang. Cocok nggak sih dia untuk di sana? Atau dia para pimpinan nih. Pimpinan bagaimana dia karakternya dia. Itu LVA bisa dipakai. Itu LVA itu. Nah, ini yang harus kita pakai gini. Ketika ada divisi corporate investigation, ini kita bisa men-scanning seluruh karyawan, memetakannya tepat sesuai dengan bakatnya. Nah, kalau tadi kita lihat bagaimana yang cocok. Nah, yang cocok adalah kita akan lihat potensinya mereka. Gitu. Kalau memang ternyata ini ada potensi, di analisisnya bagus, nah ini bagus, bisa kita dorong ke arah seorang investigator. Dan itu ada tes-tesnya. Ada. Oke, jadi ada tesnya juga ya Pak untuk para karyawan. Apakah kalau teman-temannya masih fresh graduate nih juga bisa nggak sih Pak untuk mungkin mereka belajar lalu mungkin atau mungkin corporate investigation itu memang dari perusahaan itu dari karyawan internal ya Pak ya, lalu disekolahkan supaya bisa jadi corporate investigation di perusahaannya itu. Siap. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah gini. Walaupun dia ada potensi A, tapi dia serius kepada potensi B, maka dia bisa matang dengan potensi B. Kalau bahasanya gini, ketika jam terbang dia sudah main, dia jajalin terus, maka dia bisa. Gitu. Tapi kalau lebih clean adalah kita men-scanning.
Tapi jika scanning itu dia masih ada potensi atau misalnya tidak terlihat. Tapi ketika dia serius atau dari lulus fresh graduate untuk arah ke sana, ya kita bisa, karena selama dia ingin belajar serius, dia ingin mematangkan dirinya menjadi seorang praktisi, itu pasti bisa. Oke, jadi belajar apapun yang penting fokus dan konsisten ya, Ya, tekun konsisten. ya Pak, itu juga Betul. pasti juga bisa. Bisa, siap. Oke Pak Hendra, untuk menjadi corporate investigation itu juga bisa dipelajari ya Pak ya tadi Bisa. ya. Dan itu kan tadi juga sempat Pak Hendra sampaikan membuat SOP di sebuah perusahaan ya Pak ya. Ya, betul. Dan apakah itu sampai ke evaluasinya Pak? Siap. Misalnya evaluasi, kemudian nanti SOP-nya dibuat lagi gitu. Benar. Oke. Jadi memang suatu kegiatan itu perlu ada report, laporan. Nah, tindakan report ini rengiat ke depannya atau rencana ke depannya apa? Nah, ini apa yang dilakukan? Contoh nih, saya temukan real di lapangan. Ini ada kasus kerugian, ini perusahaan besar di Indonesia, Oke. jasa keuangan. Waktu itu ada kontak ke kami, Pak, ini ada case. Ini kerugiannya 5M. Gitu. Nah, di salah satu wilayah Sumatera. Gitu. 5M dan si pelakunya ngaku dia melakukan itu. Nah, datanglah tim audit dan tim legalnya, tim investigator ke sana. Nah, dia ngakuin ternyata ada perjanjian antara pelaku ini dengan company bahwa dia mengaku dan bersedia mengembalikan. Dia baru mengembalikan sebesar 500-700. Selesai. Rekomendasinya adalah buat laporan polisi. Lihat. Ternyata selama setahun tidak ada laporan polisi. Laporan polisi. Nah, ditanyalah pimpinan kepada tim tadi di lapangan. Ini bagaimana? Kenapa tidak ada laporan polisi? Oh iya Pak, mohon izin. Ini dari tim oknum legal sama investigator ini. Maaf Pak, ini sudah masuk ke wilayah perdata. Itu karena sudah ada perjanjian antara kita dengan company bahwa dia bersedia mengembalikan dan menyicil. Clear. Nah, dari salah satu tim legal itu hubungin saya. Pak, itu statement dari legal investigator bagaimana? Nah, saya bilang, ini perusahaan besar, nasional, dia seorang investigator dan legal, analisnya rendah sekali. Harusnya itu segera dilapor polisi. Iya. Tidak ada istilah ketika dia sudah mengembalikan, misalnya merugikan 5M, dikembalikan 5M. Tapi ada satu lagi, yaitu perbuatan, karena pidana itu ada dua hal pertanggungjawaban, perbuatannya dan materialnya. Nah, ini jangan kita menjadi keliru dalam memberikan keputusan. Yang kedua, kita memanjakan pelaku. Terkadang yang paling sering ada win-win solution. Yang bagus adalah langsung dipenjarakan saja pelaku itu. Jangan dimanjakan biar ada tindakan tegas dari perusahaan seperti itu. Nah, ini makanya kenapa nih perlu adanya corporate investigation. Karena saya lihat, mohon izin, ini memang faktanya adalah pelaku bisnis tuh posisi investigation itu masih rendah. Terjadi seperti tadi itu. Perusahaan besar nasional, tim legal bilang ini adalah perdata, padahal itu pidana murni. Oke. Gitu. Oke, siap. Jadi mungkin jadi salah satu contoh ya Pak ya, ini mengapa sebuah perusahaan itu pentingnya ada corporate investigation. Apakah ada skala tertentu Pak yang mungkin pada skala ini nih harusnya udah ada gitu? Ada nggak Pak skala bisnis tertentu yang udah ada corporate investigation menurut Bapak nih? Siap. Sebenarnya kondisi sekarang ya di tahun 2024 ini, ini segera dibentuk corporate investigation. Gitu. Karena kalau tidak terbentuk corporate investigation, maka para pelaku bisnis ini akan senang melakukan kejahatan. Bahkan ada bahasa gini, kita diperiksa gitu, loh kan sistem Anda seperti ini, saya nggak salah dong. Nah, kenapa? Karena sering terjadi seperti itu, kita diperiksa, kan sistem Anda seperti ini SOP-nya, nah saya nggak salah, akhirnya lulus. Karena SOP kan investigation, satu. Kedua, ini ada real kejadian. Ketika pelakunya udah ngaku nih, kerugiannya ada misalnya sekian 2M misalnya, udah ngaku 2M. Tapi ketika penyidik meminta, mana buktinya bahwa dia menemukan 2M? Ini nggak bisa dibuktikan. Oh, perusahaan nggak bisa buktikan. Kan miris seperti itu. Dan itu real terjadi. Ketika ada kasus, terus pembuktiannya lemah, padahal dia sudah ngaku. Nah, ini ada apa? Dan itu terjadi di lapangan. Nah, inilah saya lihat ini sangat miris bahwa perusahaan yang ada sekarang mikro maupun makro harus segera ada corporate investigation. Karena apa? Negara kita udah puluhan tahun menjadi negara berkembang. Gitu. Dan syarat menjadi negara maju adalah perlu adanya investigation private dan forensic private. Nah, mudah-mudahan dengan adanya berkembang ini akan menjadi salah satu syarat menjadi negara maju. Agar apa? Biar terpola nih para pelaku bisnis.
bahwa dalam pencegahan, penindakan, terus langkah ke depan memang harus kita sendiri yang merapikan dan sembari berdampingan dengan penegak hukum. Agar apa? Agar kejahatan ini benar-benar kita minimalisasikan dan memberi tindakan yang tegas. Wow, keren banget ya Pak. Jadi ini merupakan salah satu jendela juga yang baru buat kita semua. Dan ternyata corporate investigation ini juga bisa menjadi salah satu pintu Indonesia menjadi Indonesia yang maju ya Pak ya. Dengan adanya pengurangan orang-orang yang bisa berbuat seenaknya sendiri kayak gitu ya Pak ya. Oke, terakhir nih Pak Hendro, boleh kan kasih sekali lagi statement mungkin buat perusahaan atau teman-teman yang mungkin sedang bekerja, kenapa sih penting adanya corporate investigation, dan mungkin kalau teman-teman ingin belajar bisa di mana nih Pak? Siap. Sama saya gini, wahai para pelaku bisnis gitu, janganlah berfokus kepada omset dan jaringan. Kejahatan itu bisa yang orang paling dekat, bisa kepada orang terpercaya, bahkan bisa juga pihak keluarga. Gitu. Nah, jadi perlunya corporate investigation dalam pengamanan internal perusahaan. Itu satu. Jadi kami mohon pelaku bisnis, ayo dong move on. Jangan lagi punya mindset, saya pelaku bisnis fokus pada omset dan jaringan. Buang jauh-jauh itu. Karena sama aja yang di lapangan para pelaku jahat itu, dia sangat senang sekali ketika kita melepaskan investigasi dalam dunia bisnis. Kalau bahasa sederhananya, awas jangan manjakan para pelaku kejahatan atau pelaku frauder. Nah, satu. Terus untuk teman-teman yang nantinya ingin tahu apa tuh corporate investigation, apa tuh investigasi, terus apa sih dunia itu, mungkin bisa silakan kepada Muhammad Institute ya, menghubungi, atau kalau mau diskusi boleh nanti kita kopi darat ya tipis-tipis ya, untuk kita diskusi barengan tentang bagaimana sih analisisnya, atau misalnya ada teman-teman ada case kasus real mau diskusi nih, nah, silakan hubungi Muhammad Institute, mungkin itu. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Hendro sudah hadir pada podcast kita pada kali ini. Semoga Pak Hendro sehat selalu. Amin. Dan mungkin kita bisa berkolaborasi di lain waktu ya Pak Hendro ya. Terima kasih Pak Hendro. Siap, sama-sama Mbak. Oke, sahabat EPI semuanya. Nah, keren banget kan diskusi kita pada hari ini. Karena teman-teman juga mendapatkan jendela baru mengenai corporate investigation yang mungkin jarang didengar juga. Dan itu ngapain sih? Itu apa aja? Itu pentingnya apa? Ternyata itu juga menjadi salah satu cara untuk kita mengurangi orang-orang yang berbuat seenaknya di perusahaan manapun itu dia bekerja, dan bisa menjadi Indonesia yang lebih maju lagi. Amin. Oke, amin Allahumma amin. Terima kasih teman MI semuanya. Dan jangan lupa yang ingin mendapatkan info locker, info training, tadi juga Pak Hendro sempat sampaikan, yang ingin mungkin juga belajar mengenai corporate investigation, bisa juga teman-teman untuk stay tune di seluruh sosial media kami. Ada Instagram yaitu Muhammad_Institute, ada juga YouTube yaitu Muhammad Institute TV, ada juga Twitter yaitu Muhammad Ins, kemudian juga ada LinkedIn Muhammad Institute, dan juga TikTok kita Muhammad_Institute. So teman-teman semua pastikan mendapatkan seluruh info yang keren banget, ada giveaway, ada kuis, ada berbagai lomba, dan juga ada info-info menarik dari kita untuk Sobat MI yang makin spesial. Oke, terima kasih Sobat MI semuanya, sampai berjumpa di Mi Show selanjutnya. So thank you. Kalau ada yang ingin Kak bahas ini dong, boleh banget, silahkan taruh di kolom komentar ya. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tahu belum apa itu program Minterin? Minterin adalah Muamalat Enlightenment Campaign Program. Campaign Bank Muhammad Indonesia dan Muhammad Institute untuk kampus di seluruh Indonesia, dalam rangka meningkatkan literasi perbankan syariah serta mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Caranya mudah loh. Pertama, datang ke cabang mengikuti program literasi keuangan syariah. Kedua, dapatkan sertifikat SKPI. Ketiga, buka rekening dan lakukan aktivasi MDIN. Keempat, tingkatkan frekuensi transaksimu menggunakan MDIN. Dapatkan hadiah menarik seperti sertifikat SKPI, training career preparation, Al-Quran, serta mentoring online dengan Eksekutif Direktur MI. Ingin tahu lebih lanjut? Hubungi cabang Bank Muamalat terdekat. Dan jangan lupa follow Instagram @muamalat_institute dan kunjungi website Muamalat Institute untuk informasi update-nya ya.